Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Nah, teman-teman, sebenarnya kalian sudah pernah nih belajar di SD. Jadi, sebenarnya kita tinggal mereview aja materi di SMP. Nah, bilangan bulat itu apa sih? Nah, contohnya bilangan bulat itu ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ya, kemudian 0, kemudian -1, -2, -3, dan seterusnya. Nah, penerapan bilangan bulat ini misalkan berada di suhu, ya. Ada suhu kan 100 derajat positif. Ada suhu yang negatif 5 misalkan. Berarti kalau suhunya negatif, itu suhunya dingin banget sampai beku. Kemudian ada lagi tinggi suatu daerah. Kalau di atas permukaan air laut berarti itu positif. Kalau di bawah permukaan laut itu dianggap negatif. Kemudian penerapannya lagi di hutang. Kalau misalkan bilangannya positif, maka itu menandakan kita punya uang. Tapi kalau negatif, itu menandakan kita punya hutang. Kemudian di untung rugi. Kalau untung itu berarti positif. Kalau rugi berarti negatif. Kemudian bilangan bulat positif itu disebut juga dengan bilangan asli. Mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Itu bilangan bulat positif atau bilangan asli. Kemudian selanjutnya, nah di sini nih, bilangan asli. Kemudian bilangan bulat ada bilangan bulat 0. Nah, kalau misalkan bilangannya mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya itu disebut dengan bilangan cacah. Jadi kalau nggak ada nolnya itu bilangan asli. Kalau ada nolnya disebut bilangan cacah. Selanjutnya ada bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif itu berarti mulai di sini. -1, -2, -3, -4, dan seterusnya. Nah, di sini semakin ke kiri, maka bilangannya itu semakin kecil. Sedangkan kalau semakin ke kanan, bilangannya semakin besar. Misalkan, -5 dengan -1. Lebih besar mana? Lebih besar -1. Karena -1 terletak di sebelah kanan -5. Kemudian -3 dengan 3. Lebih besar mana? Lebih besar 3. Karena 3 ada di sebelah kanan -3. Kemudian 0 dengan -8. Maka -8 lebih kecil dari 0. Atau 0 lebih besar dari -8. Karena -8 ini berada di sebelah kirinya 0. Ya, jadi sebelah kiri itu semakin kecil, semakin ke kanan itu semakin besar nilainya. Selanjutnya kita masuk ke operasi penjumlahan dan pengurangan. Kalau misalkan di sini ada 4 ditambah 3, bisa kan pasti nilainya sama dengan 7. Tapi kalau 13 dikurangi 3, gampang juga. Nilainya 10. Bagaimana kalau di sini 3 dikurangi 13? Gimana sih caranya? Kemudian ada 3 ditambah -5 atau -5. Atau di sini ada -6 dikurangi 7. Nah, berapa nilainya? Oke, kita akan menggunakan operasi penjumlahan dan pengurangan. Di sini ada cara yang pertama. Cara pertama menggunakan baris bilangan. Nah, teman-teman di sini bisa menggambar di bukunya, atau kalian bisa menggunakan media dengan kardus atau apapun yang bisa digunakan. Nah, di sini aturannya, di sini Ibu punya katak. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan cara pertama ini, silahkan kalian buat mainan kata-katakan dari kardus terus digunting gitu ya. Kemudian posisi awal itu di bilangan 0. Bilangan positif, kata akan menghadap ke kanan karena di daerah kanan ini merupakan bilangan positif.
Nah, jika bilangan negatif, kataknya menghadap ke bilangan negatif juga atau menghadap ke kiri seperti ini. Kemudian operasi penjumlahan, katak melompat maju. Kemudian kalau operasinya pengurangan, katak melompat mundur. Ya, itu peraturannya. Contohnya, 4 dikurangi 6. 4 bilangan positif, berarti menghadap ke kanan atau menghadap ke bilangan positifnya. Oke, tadi 4 ya. Maju 4 kali. 1, 2, 3, 4. Kemudian tadi mundur sebanyak 6 karena tandanya adalah pengurangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, hasilnya adalah min 2 atau negatif 2. Contoh berikutnya, negatif 4 ditambah 6. Bilangan pertama adalah bilangan negatif, berarti katak menghadap ke kiri atau bilangan negatif. Maju 1, 2, 3, 4. Kemudian ditambah 6. Ditambah 6 berarti kalau ditambah 6 maka katak menghadap ke kanan karena 6 itu bilangan positif. Kemudian ditambah, karena ditambah katak maju sebanyak 6 kali. Ditambah berarti kataknya maju ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, hasil akhirnya berapa? 2. Lanjut. 2 dikurangi negatif 5. 2 adalah angka positif, berarti katak menghadap ke kanan. Dan maju sebanyak 2 langkah. 1, 2. Kemudian dikurangi bilangan minus 5. Min 5 adalah bilangan negatif, berarti katak menghadap ke kiri, berbalik ya, karena ini tandanya negatif. Kemudian di sini dikurangi berarti katak maju apa mundur? Mundur sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nilai akhirnya adalah 7. Ya. Nah, itu cara yang pertama ya. Kita bisa menggunakan medianya bisa dibuat sendiri di rumah ya kalau menggunakan cara yang pertama. Kemudian di sini ada cara yang kedua. Cara yang kedua ini peraturannya adalah bilangan positif kita misalkan sebagai uang yang kita miliki. Kemudian bilangan negatifnya itu kita anggap sebagai utang yang harus kita bayar kalau kita punya uang. Tapi di sini untuk operasi penjumlahan aja. Contoh, 4 ditambah negatif 6. 4 positif, berarti kita punya uang sebanyak 4. Kemudian ditambah negatif 6. Negatif, berarti utang. Kita punya utang yang harus dibayar 6. Berarti yang sisa utang kita atau utangnya. Yang sisa adalah utangnya. Berapa? 2. Karena utang berarti negatif 2. Selanjutnya, nah contohnya min 1 ditambah 13. Berarti kita punya utang 1, kemudian kita punya uang 13 untuk membayar. Berarti yang sisa uangnya atau utangnya? Uangnya ya, jadi yang sisa uangnya. Berapa banyak kalau kita punya utang 1 dibayarkan dengan 13 uang. Berarti yang sisa adalah uang kita sebesar 12. Contoh selanjutnya. Min 13 ditambah min 35. Berarti kita punya utang, kemudian utang lagi. Berarti utangnya semakin banyak.
Atau utangnya 13 ditambah utang lagi 35. Hasilnya kita punya utang 48 atau minus 48. Selanjutnya, operasi pengurangan. Nah, kalau operasi pengurangan bilangan bulat ini, kita bisa ubah menjadi ke bentuk penjumlahan. Contohnya di sini. Bilangan A dikurangi negatif B. Minus ketemu minus, hasilnya plus atau A plus B. Kemudian di sini, min A dikurangi min B. Minus ketemu minus, berarti plus. Ya. Kemudian A dikurangi B. Ini bisa kita ubah menjadi A plus min B. Ya, kalau kita balik juga sama. Plus ketemu min, hasilnya min. Ya, kita ubah ke dalam bentuk penjumlahan supaya kita bisa menggunakan konsep utang. Kemudian min A dikurangi B, itu bisa kita ubah menjadi min A ditambah min B. Contohnya, 5 dikurangi min 6. Di sini minus ketemu minus, hasilnya plus. Atau sama dengan 5 plus 6. Hasilnya bisa langsung kita hitung, 11. Selanjutnya, min 1 dikurangi min 13. Minus ketemu minus, plus. Hasilnya min 1 ditambah 13. Kalau sudah penjumlahan, kita bisa menggunakan konsep utang. Kita punya utang min 1, kemudian kita punya uang 13, maka yang sisa adalah uang kita sebanyak 12. Karena yang sisa adalah uangnya, maka tandanya positif. Jadi nggak ada minusnya. Contoh selanjutnya, 4 dikurangi 6. Ini bisa kita menggunakan aturan ketiga, A min B. A-nya 4, B-nya 6. Bisa kita ubah menjadi A plus min B. A-nya 4 plus min B. B-nya 6. Kalau sudah seperti ini, kita bisa menggunakan konsep hutang lagi. Kita punya uang 4 untuk membayarkan utang sebanyak 6. Berarti yang tersisa adalah utangnya, yaitu sebanyak 2. Karena utang berarti tandanya negatif atau minus. Selanjutnya, min 13 dikurangi 35. Nah, di sini kita bisa menggunakan aturan ke-4. Jadi kita ubah menjadi bentuk penjumlahan. Hasilnya menjadi min 13 ditambah min 35. Jadi utang, kemudian utangnya ditambah lagi. Sehingga utangnya semakin banyak, yaitu min 48. 13 ditambah 35. 48, tapi jangan lupa tanda minusnya. Nah, itu merupakan materi operasi bilangan bulat ya. Bulat positif, bulat negatif, dan 0. Silakan sekarang teman-teman mengerjakan tugasnya. Tugasnya adalah mengerjakan latihan soal yang ada di modul. Silakan teman-teman pilih latihan soal 1 atau latihan soal 2 atau soal pengayaan ya. Nanti untuk pengirimannya silahkan japri ke ibu. Kasih keterangan nama lengkapnya siapa, nama panggilannya siapa, kemudian foto dari tugasnya. Ya, kalau misalkan ada kesulitan atau kendala, boleh ditanyakan ya di grup ataupun japri. Oke, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.